Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bahasa Arab kitab Baina Yadaik. Di sini kita bisa melihat judul At-Tarakibun Nahwiyah. Ini diajarkan tentang cara kita menyusun kalimat dengan memakai kaidah ilmu nahwu. At-tadribul awal, latihan yang pertama, tabadil as-su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil misal. Sama seperti biasa ya, kita disuruh tukar jawab dengan tukar pertanyaan dan jawaban dengan kawan. Di sini ada antara si A dengan si B ya. Mata tazhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Azhabu sa'ata sabi'ah. Saya pergi ke sekolah jam 7. Sedikit kami informasikan bahwasanya kalau kita ingin menjawab ataupun bertanya tentang sesuatu yang rutin dilakukan, maka kita harus memakai fi'il mudhari'. Makanya di sini dipakai tazhabu. Jadi fi'il madhinya atau masa lampaunya ya, zahaba, kemudian yadhhabu. Kemudian karena dia memakai dhamir anta, maka berubah menjadi tazhabu. Jadi bagi kawan-kawan kalau ingin lebih lebih lancar lagi di dalam menentukan fi'il mudhari'nya, itu bisa menghafal tasrif ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabuna, adhhabu. Jadi begitu tasrifnya. Jadi kita jawab adhhabu dengan fi'il mudhari' juga karena itu rutin kita lakukan. Kita pergi sekolah kan pekerjaan yang rutin gitu. Jadi kita pakai fi'il mudhari'. Azhabus sa'ata sabi'ah. Saya pergi jam 7. Jam 7. Jadi sekarang kita praktekkan gambar yang di bawah ini. Tadi contohnya gambar yang di samping ya, al-madrasah as-sabi'ah. Jadi pemakaiannya di dalam kalimat mata tazhabu ilal madrasah. Jadi madrasah itu ditebalkan tulisannya. Kemudian azhabus sa'atas sabi'ah. Sabi'ah juga ditebalkan tulisannya. Jadi maksudnya kosakata madrasah dan as-sabi'ah yang kita pakai ke dalam kalimat tersebut. Kemudian sekarang kita mau pakai kalimat ataupun kosakata al-baiti, kemudian jamnya al-wahidah. Jadi kita bisa mempraktekannya seperti ini. Mata tazhabu ilal bait? Jawabnya adhabu ilal bait, adhabu as-sa'atal wahidah. Itu. Adhabu as-sa'atal wahidah. Kemudian gambar yang kedua, at-tabib as-saniyah. Mata tadhhabu at-tabib? Mata tadhhabu ila at-tabibi? Mata tadhhabu ila at-tabib? Adhabu as-sa'ata as-saniyah, gitu ya. Yang ketiga, mata tadhhabu ilal masjid? Adhabu as-sa'ata as-salisah. Mata tadhhabu ilal muhandis? Adhabu as-sa'ata ar-rabi'ah. Mata tadhhabu ila syaqqah? Ila syaqqah? Adhabu as-sa'ata al-khamisah. Mata tadhhabu ilal ammi? Adhabu as-sa'ata as-sadisah. Jadi seperti itu cara kita menjawab pertanyaan apabila ditanyakan tentang kapan ya. Kemudian di sini ada at-tadribus tsani, latihan yang kedua, tabadilis su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil misal. Aina tusallil fajra? Di mana kamu salat fajar, salat subuh? Usallil fajra fil masjid. Saya salat fajar di masjid. Jadi di sini ada kosakata yusallil fajra dan al-masjid. Ya, yusallil fajra dan al-masjid. Jadi kita praktekkan kosakata yang pertama ini yaitu yaqra'ul Quran,
Kemudian al-musalla. Aina taqra'ul Qur'an? Aina taqra'ul Qur'an? Jawabnya, aqra'ul Qur'an fil musalla. Aqra'ul Qur'an fil musalla. Kemudian sedikit lagi pada contoh tadi, di situ ada pada gambar yang pertama ya, yang orang salat ada masjid, yusallil fajra dan al masjid. Pada kosakatanya tertulis yusalli pakai huruf ya, huruf mudhara'ah ya. Tetapi ketika kita mempraktekkannya, kita harus pakai tusalli karena kita bertanya kepada lawan bicara kita. Karena kalau yusalli itu artinya seseorang laki-laki sedang sholat ya. Tapi kalau kita bertanya kan kamu, di mana kamu sholat? Berarti kalau subjeknya kamu, jadi berubah menjadi tusalli gitu. Makanya yusalli itu berubah menjadi tusalli. Begitu juga yaqra'u berubah menjadi taqra'u gitu. Kemudian yang gambar yang nonton TV itu yushahidu berubah menjadi tushahidu. Yatawaddau berubah menjadi tatawaddau dan seterusnya. Jadi kita praktekkan yang gambar nomor 2. Aina tushahidut tilfaz? Ushahidut tilfaz fil ghurfah. Kalau menjawabnya ushahidu karena dhamirnya adalah ana. Jadi kalau ana ushahidu. Kemudian selanjutnya aina tatawaddau? Atawaddau fil hammam. Selanjutnya yaksil atbaq dan al matbaq ya. Aina taksilul atbaq? Aksilul atbaq fil matbaq gitu. Kemudian kosakata yanamu ghurfatan naum. Aina tanamu? Anamu fi ghurfatin naumi. Kemudian aina taksilul malabis? Aksilul malabis fil hammam. Aksilul malabis fil hammam. Jadi kosakata yang telah ditulis di sini, yaqra'ul Qur'an membaca Al-Qur'an, al-musalla musalla, yushahidut tilfaz menonton TV, al-ghurfah ruang atau kamar, yatawaddau berwudu, al-hammam kamar mandi, yaksilul atbaq mencuci piring, al-matbakh dapur, yanamu tidur, ghurfatan naumi kamar tidur, yaksilul malabis mencuci pakaian, al-hammam itu kamar mandi. Jadi kosakata yang singkat tersebut itu bisa kita praktekkan ke dalam satu kalimat pertanyaan dan jawabannya seperti yang telah dicontohkan di atas. Jadi semoga kawan-kawan bisa mempraktekkannya. Kemudian di sini ada at-tadribus salis. Madza taf'al? Apa yang sedang kamu lakukan? Menjawab, aqra'ul Qur'an. Saya sedang membaca Al-Qur'an. Dengan fi'il mudhari' ya, karena ditanya juga dengan fi'il mudhari'. Kalau ditanya dengan fi'il madhi, ya jawabannya juga dengan fi'il madhi. Kemudian madza taf'alin? Apa yang sedang kamu lakukan? Untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, madza taf'al? Kalau untuk perempuan, madza taf'alin? Jawabnya aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita praktekkan kosakata yaknusu al-ghurfah. Jadi madza taf'al? Jawabnya aknusul ghurfah. Aknusul ghurfah. Jadi kosakata yaknusu kita rubah menjadi aknusu dengan alif di awalnya karena kita menjawab saya sedang menyapu. Ya, saya sedang menyapu. Kalau ana ataupun saya ya, dia harus diawali dengan alif di fi'il mudhari'nya, aknusu. Kemudian yang kedua, madza taf'al? Oh, karena ini perempuan, bukan madza taf'al, tetapi madza taf'alin? Jawabnya usyahidut tilfaz. Usyahidut tilfaz. Ini laki-laki kan, jadi kita bertanya madza taf'al? Jawabnya aqra'us sahafi, aqra'us sahifah. Aqra'us sahifah. Kemudian ini laki-laki juga ya. Madza taf'al? Akwil malabisa. Ini perempuan.
Madza taf'alin? Aghsilul atbaq. Ini laki-laki. Madza taf'al? Aqra'ul kitab. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kemudian di sini ada at-tadribur rabi'. Soal yang ketiga, latihan yang keempat. Madza sataknus? Apa yang akan kamu bersihkan? Sa'aknusu ghurfatal julus. Saya akan membersihkan ruang tamu. Nah, di sini kita memakai kalimat kosakata yaknusu, kemudian tempatnya ghurfatal julus. Kata kerjanya membersihkan atau menyapu, kemudian tempatnya itu ruang tamu. Jadi contohnya ini tadi maza sataknusu. Yaknusu berubah menjadi sataknusu. Sa itu yang berarti akan ya. Kemudian yaknusu berubah menjadi taknusu. Jadi kita praktekkan yang gambar pertama ya, yaksilu al-malabis. Madza sataksilu? Yaksilu berubah menjadi sataksilu. Madza sataksilu? Jawabnya sa'agsilul malabisa. Sa'agsilul malabisa. Yang kedua, yakwi berubah menjadi satakwi ya. Jadi kita bertanya seperti ini, madza satakwi? Jawabnya sa'akwi al-malabisa. Sa'akwi al-malabisa. Kemudian yang ketiga, madza satusalli? Madza satusalli? Kamu ingin salat apa ya? Sa'usallil fajra. Sa'usallil fajra. Saya akan salat fajar. Kemudian madza sataqra'u? Sa'aqra'ul Qur'ana. Madza tushahidu? Sa'ushahidu tilfaz. Madza sataghsilu? Sa'aghsilu al-atbaq. Jadi seperti itu. Jadi yaksilul malabis mencuci pakaian, yakwil malabis menggosok pakaian, yusallil fajra salat fajar, yaqra'ul Qur'an membaca Al-Qur'an, yushahidu tilfaz menonton TV, yaksilul atbaq mencuci piring. Jadi sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.